Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1231 sampai bab 1240. Segera setelah itu, hari berikutnya datang. Meski menghadapi krisis keuangan, keluarga Nul masih sangat mementingkan proses persiapan ulang tahun Nul yang ke-20. Bagaimanapun, Nul bisa merayakan ulang tahunnya dengan bahagia adalah hal terpenting bagi keluarganya. Ini menjelaskan bagaimana perjamuan ulang tahun yang awalnya kecil akhirnya menjadi lebih dari pertemuan keluarga besar. Tempat perayaan itu sendiri adalah sebuah ruangan pribadi yang besar yang dapat menampung hingga 30 orang di Longton International Hotel yang telah dipesan orang tua Nul untuk hari itu. Di antara 30 orang yang diundang ke perjamuan itu adalah anggota keluarga Nul, teman-teman sekelasnya, sepupu-sepupunya, dan beberapa kerabat lainnya termasuk paman sulung dan ketiganya. Mereka bersikeras membuat jamuan ulang tahun ini semeriah mungkin untuk menyingkirkan keluarga mereka dari nasib buruk mereka. Kakak ipar dan kakak kedua, Anda berdua benar-benar diberkati untuk memiliki putri yang cantik seperti Nul. Dia memiliki temperamen yang baik juga. Saya yakin Anda berdua pasti akan dapat terus hidup dan menikmati kehidupan yang baik bersama dengan Nul di masa depan. Kata bibi ketiga Nul sambil tersenyum ketika dia melihat orang tua Nul. Menikmati hidup, apalagi yang bisa dinikmati. Kamu harus sadar betul betapa berantakannya kondisi keuangan keluarga kita saat ini. Ketiga, kita bahkan harus mulai berpikir tentang bagaimana kita akan bertahan di paruh kedua hidup kita. Jawab Xavier sambil menggelengkan kepalanya dengan getir. Mendengar itu, paman tertua dan ketiga Nul hanya bisa menghela nafas. Tetap saja, tidak perlu terlalu cemas. Sejujurnya, bisnis kami tidak berjalan seburuk yang kami bayangkan sebelumnya. Selama kita bisa membuat seseorang menginvestasikan sejumlah uang ke dalam bisnis kita, kita pasti bisa melewati krisis ini. Anda tahu, saya mendengar bahwa Preston, tuan muda keluarga Wake, telah secara aktif mengejar Nul baru-baru ini. Apakah ada di antara kalian yang tahu tentang kekuatan atau latar belakang keluarga Wake? Saat bibi ketiga Nul mengubah topik pembicaraan, perhatian semua orang langsung tertuju pada Nul. Sebenarnya, paman tertua dan ketiga Nul adalah orang-orang yang hanya melakukan hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dengan pemikiran itu, mengapa mereka repot-repot membawa seluruh keluarga mereka hanya untuk menghadiri jamuan ulang tahun seorang gadis muda seperti Nul? Terus terang, itu karena mereka sangat menyadari manfaat yang dapat diberikan Nul bagi keluarga mereka. Bahkan Xavier dan Gracie telah mendengar tentang pengejaran Preston terhadap Nul. Jadi pernyataan bibi ketiga Nul sama sekali tidak salah. Dari apa yang mereka ketahui, keluarga Wake sangat tangguh. Mereka tidak hanya memiliki perusahaan publik milik mereka sendiri, tetapi keluarga mereka juga memiliki latar belakang Mayberry Commercial Group. Dengan mengingat hal itu, siapapun yang bertemu atau bertemu dengan Wakes pasti akan memberi mereka wajah. Terlepas dari itu, jika Nul benar-benar akhirnya bersama dengan Preston dan Preston bersedia berbicara dengan ayahnya tentang situasi mereka saat ini atas nama mereka, maka keluarga Satwell pasti akan dapat membalikkan keadaan dan menyelesaikan krisis mereka saat ini. Dengan mengatakan itu, tidak heran mengapa bibi dan paman Nul meluangkan waktu untuk datang hari ini hanya untuk merayakan ulang tahunnya. Omong-omong tentang Preston, aku dengar Nul mengundangnya ke pesta ulang tahun, kan? Tambah bibi ketiganya sambil tersenyum. Gracie hanya tertawa pelan sebelum berkata, untuk berpikir bahwa kamu bahkan lebih berpengetahuan daripada aku, saudari. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa dia mengundangnya? Sambil tersenyum canggung, bibi ketiga hanya menjawab, aku kebetulan mendengarnya. Saya melihat, bagi mereka yang tidak tahu lebih baik, saya yakin mereka akan berasumsi bahwa Anda telah memperhatikan Preston. Sayangnya, meskipun Faye cukup hebat, dia sama sekali tidak beruntung bertemu seseorang seperti Preston. Saya kira dia masih perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan perhatian dan bantuan dari orang seperti dia. Bukan begitu, Faye? Kata Gracie sambil menatap putri ketiga bibinya yang seumuran dengan Nul. Gracie tidak bisa tidak merasa sedikit cemburu karena bibi ketiga bisa tahu sedikit tentang Preston setelah mendengar namanya beberapa kali. Secara bersamaan juga membuatnya khawatir bahwa bibi ketiga Nul mungkin berencana untuk memperkenalkan putrinya sendiri, Faye,
ke Preston. Apakah dia mencoba merebut calon menantu Gracie darinya? Jika itu masalahnya, satu-satunya komentar Gracie adalah bermimpilah. Setelah memikirkannya sebentar lagi, Gracie melanjutkan dengan mengatakan, omong-omong, saudari, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang ini. Tetapi Preston memberi Null pengakuan yang sangat menyentuh sebelum insiden malang itu terjadi kemarin. Dia bahkan berlutut di depannya. Kau tahu, saya mendengar bahwa banyak orang juga menonton semuanya. Sangat disayangkan bahwa Null, sebagai gadis yang keras kepala, menolak untuk menjadi pacarnya. Apakah begitu? Astaga, betapa menakjubkannya Null. Jawab bibi ketiga saat dia tersipu malu sambil memuji Null dengan nada yang sedikit pahit. Pada saat itu, seorang pelayan membuka pintu kamar pribadi sambil berkata, Tuan, bangun, silakan masuk. Setelah itu, seorang pemuda tampan mengenakan jas putih dan dasi berjalan ke ruangan dengan buket bunga di tangan. Halo, Paman Satwell dan Bibi Wouter. Menyapa bocah lelaki yang menawan itu saat dia dengan cepat menuju ke mereka. Tentu saja, pemuda tampan yang dimaksud tidak lain adalah Preston. Preston sangat bersemangat sejak dia menerima undangan Null ke pesta ulang tahunnya. Karena itu, dia memastikan untuk lebih memperhatikan bagaimana dia berpakaian hari ini sehingga dia bisa mengeluarkan aura seorang tuan muda dari keluarga kaya. Tampaknya usahanya membuahkan hasil karena tidak lama kemudian, keluarga Satwell mulai memujinya tanpa henti. Karena itu, Preston mau tidak mau merasa sedikit sombong dan arogan. Tak lama kemudian, mereka mengundangnya untuk duduk di meja utama. Namun, pada saat itulah Gracie tiba-tiba menyadari bahwa putrinya bahkan tidak ada. Sesaat menghentikan obrolannya dengan Preston sebelum berbalik untuk melihat teman sekamar Null, Gracie kemudian bertanya, ngomong-ngomong, kemana Null dan Yulisa pergi? Sudah lama aku tidak melihat mereka berdua. Dari apa yang kami dengar, keduanya turun untuk menerima seseorang. Jawab salah satu teman sekamarnya sementara yang lain terus menyesap jus mereka. Mereka apa? Bukankah Preston sudah ada di sini? Siapa lagi yang mereka rencanakan untuk diterima? Katakanlah Preston. Apakah Anda bertemu dengan Null dalam perjalanan ke sini? Tanya Gracie. Merasa sedikit bingung. Bagaimanapun, Preston tidak diragukan lagi adalah protagonis hari ini. Sayangnya, saya belum. Karena hotel ini milik salah satu paman saya. Saya selalu menggunakan lorong VIP khusus setiap kali saya bergerak di sekitar sini. Jika aku tahu bahwa dia akan menungguku di bawah, maka aku pasti akan menggunakan pintu masuk biasa. Jawab Preston. Sedikit kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Sejujurnya, Preston sudah mendengar tentang krisis keuangan keluarga Satwell dari ayahnya. Dengan mengingat hal itu, tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa keluarga Sadewell memperlakukannya dengan baik hanya karena masalah tersebut. Bagaimanapun, mereka mungkin sangat menyadari bahwa keluarga Wake mendapat dukungan dari Maybury Commercial Group. Sehubungan dengan itu, status perusahaan seperti keluarganya yang berada di bawah Maybury Commercial Group di dalam Maybury City bahkan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Bagaimanapun, Preston tahu bahwa hanya masalah waktu sekarang sebelum Null setuju untuk menjadi pacarnya. Sial, bahkan ada kemungkinan dia akan menerima pengakuannya hari ini. Oh, jadi Anda datang ke sini menggunakan lorong VIP khusus. Itu mungkin alasan mengapa Null belum muncul lagi. Tunggu, aku akan meneleponnya sekarang juga kata Gracie sambil tersenyum. Oh, tidak perlu memanggilnya. Bibi Wouter, saya merasa sangat buruk karena Null menunggu di sana begitu lama. Jadi saya akan turun untuk mencarinya lalu membawanya kembali. Jawab Preston sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Meskipun Preston harus berlutut di depan Null kemarin hanya untuk mengajaknya kencan. Sekarang setelah dia mengetahui tentang kesulitan yang dialami keluarga Satwell, Preston merasa cukup percaya diri tentang dirinya sendiri. Dengan itu, dia kemudian mulai berjalan ke bawah tanpa ragu sedikit pun. Tunggu aku, Preston, aku ikut, teriak Gracie sambil segera mengikutinya. Gracie merasa dia masih belum sedekat yang dia inginkan dengan Preston. Lagi pula, dia sudah memperlakukannya seolah-olah dia sudah menjadi menantunya. Setelah melihat Gracie dan Preston pergi, teman sekamar Yulisa kemudian berkata, ayo kita cari Yulisa dan Null juga. Ketika sekelompok kecil orang mulai menuruni gedung, dua gadis terlihat menunggu dengan agak cemas di pinggir jalan tepat di luar hotel. Tidak bisakah kita berhenti menunggunya, Null? Dia pasti ketakutan saat dia membaca pesanmu bahwa Longton International Hotel adalah tempatnya. Saya benar-benar percaya bahwa dari tempat pilihan saja, dia pasti akhirnya menyadari betapa besar perbedaan antara Anda berdua. Dari kelihatannya, dia mungkin tidak pernah menghadiri acara di tempat sebesar Longton International Hotel.
Dengan mengingat hal itu ada kemungkinan besar bahwa dia mungkin terlalu tertekan untuk berani muncul di sini. Keluh Yulisa sambil menyilangkan tangannya. Sementara Yulisa memiliki kesan yang cukup baik tentang Geralt pada awalnya. Setelah semua yang terjadi, kesannya tentang Geralt sangat menurun. Sejujurnya, jika dia tidak menyelamatkan mereka sehari sebelumnya, Yulisa tidak akan pernah memandangnya lagi. Kemudian lagi, bisakah dia benar-benar disalahkan karena bersikap realistis? Bagaimanapun, ini adalah kesalahan Geralt sendiri karena tidak cukup menonjol. Saya menolak. Lagi pula, dia sudah mengatakan bahwa dia akan datang hari ini. Adapun semua yang Anda katakan, saya sudah mempertimbangkan semua itu malam sebelumnya. Itulah alasan mengapa saya mengatur untuk bertemu dengannya di pintu masuk hotel. Kata Noel, dengan kecantikannya dan betapa telitinya dia dengan detail, sulit untuk tidak menyebut Nul seorang dewi. Seperti yang dikatakan Yulisa, Nul telah mempertimbangkan bahwa Geralt mungkin belum pernah menginjakkan kaki di hotel bintang 5 seperti ini sebelumnya. Dengan mengingat hal itu, dia punya perasaan bahwa dia pasti akan merasa sedikit malu dan tertekan. Karena itu, Noel menyuruhnya untuk menemuinya di pintu masuk hotel agar mereka bisa masuk bersama. Namun, meskipun mereka telah sepakat untuk bertemu pukul 9 pagi itu, sekarang sudah mendekati pukul 9.40 namun Geralt masih tidak terlihat dimanapun. Bahkan, dia belum membaca pesan Nul di WhatsApp. Karena semua itu, Noel benar-benar tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Geralt benar-benar tidak akan datang. Dia juga ingat dia menyebutkan bahwa dia akan menyiapkan hadiah khusus untuk temannya. Siapa teman itu? Mungkinkah itu seorang gadis yang dekat dengannya? Mungkinkah Geralt sudah menyukai orang lain selain dia? Jika Geralt hanyalah pria biasa, dia tidak akan peduli tentang fakta itu sama sekali. Namun, Geralt bukan orang biasa. Dia memiliki beberapa poin positif. Salah satunya, yang terbesar adalah seberapa kuat dan terampilnya dia. Dia juga saat ini menjadi pahlawan di benak beberapa orang. Dengan kata lain, dia adalah orang yang luar biasa. Karena hal inilah Nul tidak bisa tidak merasa sedikit terjerat setiap kali dia memikirkan apakah Geralt benar-benar menyukainya atau tidak. Ini bukan sesuatu yang luar biasa untuk dipikirkan para gadis, terutama yang cantik. Itu hanya sesuatu yang terjadi dan benar-benar dapat dimengerti. Saat itu, Preston, Gracie, dan teman sekamar Yulisa tiba di pintu masuk hotel. Noel, Anda di sana. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menunggu begitu lama. Aku masuk melalui lorong VIP khusus tadi. Sebelumnya ketika dia beberapa detik lagi tiba di pintu masuk hotel, Preston sudah melihat betapa cemasnya Nul memandang kedua sisi jalan. Mengingat bagaimana dia telah menolaknya kemarin dan membandingkannya dengan bagaimana dia hari ini, Preston segera merasakan kepuasan yang luar biasa. Setelah itu, Gracie kemudian tersenyum sebelum berkata, "Tahukah kamu bahwa Preston membawa hadiah ulang tahun untukmu, Nul? Juga, ketika saya baru saja berencana untuk menelepon Anda melalui telepon sebelumnya, Preston terus bersikeras bahwa dia turun untuk mencari Anda secara pribadi." "Oh, terima kasih, Preston. Bagaimanapun, kamu dan ibu bisa kembali ke atas sekarang," jawab Nul sambil tersenyum singkat pada Preston. Mendengar itu, wajah Preston langsung pucat. Bahkan Gracie sedikit terkejut. Ada yang tidak beres dengan putrinya. Bukankah selama ini dia menunggu Preston? Saat Preston sendiri mulai memikirkan hal yang sama dengan Gracie, Gracie bertanya dengan nada agak tidak sabar. "Nul, siapa sebenarnya yang kamu tunggu?" "Aku hanya menunggu temanku. Aku heran kenapa dia belum datang," jawab Nul tanpa terlalu mempertimbangkan kata-katanya. "Seorang teman, Nul. Apakah itu dia?" tanya Gracia lagi. Namun, alih-alih menjawab, Nul hanya berjalan lebih jauh ke pinggir jalan untuk melihat mengapa Geralt masih belum datang. Melihat itu, Gracie lalu menoleh ke arah Yulisa sebelum bertanya, "Yulisa, sebenarnya kalian berdua sedang menunggu siapa?" Dengan itu, Yulisa kemudian mulai menceritakan semuanya padanya. Mulai dari ketika dia meminta bantuan Geralt untuk mengambil beberapa gambar untuk mereka. Setelah mendengar tentang semua yang telah terjadi, Gracie akhirnya mengerti bahwa orang yang ditunggu-tunggu putrinya hanyalah orang miskin. Preston yang telah mendengarkan Yulisa saat dia menjelaskan mendapati dirinya menarik napas dalam-dalam. Kecemburuannya terlihat jelas di wajahnya. Melihat perubahan ekspresi di wajahnya, Gracie langsung menggertakkan giginya juga. Dan di sini dia berpikir bahwa putrinya lebih tahu. Bukankah seharusnya dia sangat menyadari bahwa Preston jauh lebih penting daripada Geralt dalam hal memecahkan dilema keluarga mereka saat ini? Marah dalam kemarahan, Gracie kemudian langsung berjalan ke Nul, menegurnya dengan kejam. "Pindah kembali ke Geralt.
Setelah menerima undangan Nul tadi malam, dia sangat mementingkan acara tersebut. Karena itu, dia telah bersiap dengan baik untuk pergi ke perjamuan sejak pagi-pagi sekali. Menurut perkiraannya saat itu, dia seharusnya sudah tiba dengan mobilnya bahkan sebelum pukul 8.30. Alih-alih mengendarai mobil mewah atau sport, Geralt memilih mengendarai mobil biasa. Ini karena setelah menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Nul, dia menyadari bahwa dia tidak perlu menggunakan uang atau bunga apapun untuk membangun hubungan mereka. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menghadiri perjamuan ulang tahunnya dan memberinya hadiah yang telah dia persiapkan dengan cermat. Setelah itu selesai, segala sesuatu yang lain akan mengalir dengan lancar. Secara pribadi, Geralt sendiri merasa agak menjijikkan mengendarai mobil mewah, hanya untuk memamerkan kekayaannya. Nul tidak sama dengan Cundri. Dari apa yang dia temukan, meskipun Cundri tidak terlalu peduli dengan uang, Nul masih menunjukkan petunjuk bahwa dia memiliki sedikit minat pada kekayaan. Dengan pemikiran itu, Geralt takut begitu dia mengetahui bahwa dia sebenarnya kaya, perasaannya tidak akan tulus lagi. Jika itu terjadi, bahkan jika dia berhasil mendapatkan darah yang menyegarkan darinya, itu sama sekali tidak berguna baginya. Itulah alasan mengapa dia menahan diri untuk tidak mengendarai mobil mewah hari ini. Bahkan Aiden mengatakan bahwa dia tidak perlu menunjukkan sumber keuangannya. Karena itu, mobil yang dikendarai Geralt hari ini hanya mobil biasa yang harganya sekitar $10.000. Sayangnya, dia benar-benar tidak menyangka akan ada kemacetan pagi-pagi begini. Saat melaju perlahan, mobil di depan Geralt tiba-tiba menginjak rem. Melihat itu, Geralt langsung menghentikan mobilnya juga. Sementara dia berhasil menghindari menabrak mobil di depannya. Suara sesuatu yang menabrak segera mengikuti dari belakangnya saat mobil Geralt sedikit bergoyang ke depan. Jelas bahwa siapapun yang ada di belakangnya, mereka secara tidak sengaja menginjak pedal gas, bukan rem. Mengetahui bahwa bagian belakang mobilnya telah ditabrak, Geralt langsung berbalik untuk melihat seorang gadis agak cantik namun genit yang mengenakan topi dan mengendarai Porsche di belakangnya. Bukan hanya dia terjebak macet, tapi sekarang mobilnya juga rusak. Bagaimana tidak bisa Geralt frustrasi? Seolah itu belum cukup. Wanita itu yang juga sedang merokok lalu turun dari mobilnya. Tas tangannya di tangan. Sebelum berjalan ke Geralt dan berteriak, "Dasar bastard. Apakah Anda tidak membuka mata saat mengemudi? Bagaimana kamu bisa menghentikan mobilmu seperti itu? Maafkan saya, ini jelas salahmu karena menabrak mobilku. Bibi," balas Geralt. Benar-benar kehilangan kata-kata di hadapan wanita yang tidak masuk akal ini. Begitu dia mendengarnya memanggilnya sebagai bibi, wanita itu langsung tersentak kaget. Sedetik kemudian, seluruh tubuhnya mulai gemetar saat ekspresinya berubah sangat jelek. "Kamu, beraninya kamu memanggilku bibi? Bertingkah sombong di depanku. Saya telah melihat banyak orang miskin seperti Anda. Lihat saja mobil Anda sendiri lalu bandingkan dengan milik saya. Saya memperingatkan Anda sekarang. Anda sebaiknya menjadi pintar dan memberi saya kompensasi atas kerusakannya. Kalau tidak, aku akan menelepon suamiku sekarang juga untuk berurusan denganmu." Teriak wanita itu dengan marah. Mendengar itu, Geralt hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Karena lalu lintas sangat padat sehingga mobil benar-benar tidak bergerak lagi. Beberapa orang yang terjebak di sana mulai menurunkan kaca mobil mereka untuk menonton pertunjukan yang menarik. Saat suara klakson mobil memenuhi udara, Geralt menatap wanita yang sedang marah itu. Karena sepertinya dia benar-benar peduli dengan wajahnya, Geralt tahu bahwa dia tidak akan melepaskannya dengan mudah sebelum cukup membalas dendam. Secara alami, Geralt tidak akan membayar 1 sen pun padanya, sehingga dia memanggil suaminya. Tidak lama kemudian suaminya mengendarai Hummer besar. Begitu dia tiba, dia segera berlari melintasi trotoar ke Geralt dan istrinya. Menempel erat di belakangnya adalah beberapa pria besar dan tampak kokoh. Masing-masing mengenakan rantai emas di leher mereka. Setelah cukup dekat dengan Geralt, mereka langsung memasukkan tangan mereka ke dalam saku. Memastikan untuk mematahkan leher mereka dengan plops keras saat mereka merokok dengan agak mengintimidasi. "Itu dia, suami. Dia yang menghentikan mobilnya tiba-tiba dan membuatku menabraknya." Jelas wanita itu dengan cepat. "Kau punya nyali untuk mengincar wanitaku. Anak muda, apakah Anda sudah muak tinggal di Maybury City? Katakan padaku. Apakah kamu tahu siapa aku?" tanya pemimpin setengah baya dari kelompok itu dengan nada dingin. Di tangan kirinya, ada sebuah tas dan di pergelangan tangannya, sebuah arloji emas berkilauan. "Kalahkan aku," jawab Geralt, menggelengkan kepalanya sambil mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. "Kamu bajingan!" teriak para penjaga begitu mereka mendengar Geralt mengatakan itu.
Saat masing-masing dari mereka langsung melangkah maju, pria parubaya itu berteriak dengan marah. Beraninya kamu. Anda benar-benar selesai untuk hari ini. Anak muda, aku akan memastikan kamu bahkan tidak akan bisa berdiri setelah kita selesai denganmu. Oh, siapa sebenarnya yang akan melakukan perbuatan itu? Tanya Geralt sambil memandang suami wanita itu dengan santai. Aku. Tentu saja, raung pria parubaya sebagai balasan. Setelah mendengar itu, Geralt hanya tertawa terbahak-bahak sebelum menggelengkan kepalanya dan menatap lurus ke mata pria itu. Menyadari bahwa Geralt masih berusaha membodohinya, pria parubaya itu merasakan kemarahannya memuncak. Hal yang sama berlaku untuk anak buahnya juga yang sekarang semuanya marah. Kami akan mengakhirimu, Ibu Asterisker. Raung semua anak buahnya saat mereka melemparkan rokok mereka ke tanah dan berlari ke Geralt. Ketika orang-orang besar kekar segera mengepung Geralt, siap menyerangnya. Geralt tahu bahwa ini bukan rodeo pertama mereka yang melakukan ini. Wanita itu sendiri sedang menunggu para penjahat untuk menangkap Geralt sehingga dia bisa memberinya 2 tamparan keras di wajahnya untuk melampiaskan semua frustrasinya. Yang mengejutkan semua orang, saat salah satu pria bergegas mendekat, Geralt hanya meluncurkan tendangan cepat ke perutnya, mengirim pria 120 kg itu terbang sejauh 20 meter. Semua orang hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat penjahat itu bertabrakan dengan Humor pria parubaya itu, menyebabkan semua jendela mobil pecah berkeping-keping. Saat pecahan kaca berserakan di jalan, wanita itu langsung mulai berteriak kaget. Bahkan suaminya terperangah dengan pergantian peristiwa. Lagi pula, semua orang hanya berasumsi bahwa Geralt hanyalah seorang pemuda miskin. Tidak ada yang bisa mengantisipasi dia menjadi sekuat ini. Setelah melihat apa yang terjadi pada sekutu mereka, preman yang tersisa tidak berani menggerakkan otot lagi. Dan untuk alasan yang bagus juga. Mereka semua bisa melihat bahwa pria yang terluka itu sekarang telah meringkuk menjadi bola karena rasa sakit. Dan bahkan mulutnya berbusa. Memikirkan bahwa Geralt hampir membunuh sekutu mereka dengan satu tendangan. Hanya seorang idiot yang berani melakukan gerakan lain begitu cepat setelah menyaksikan kekuatan seperti itu. Melihat tidak ada yang menyerang, Geralt kembali melihat jam di ponselnya. Dari saat kecelakaan mobil terjadi, cukup banyak waktu telah berlalu. Ditambah lagi dengan kemacetan lalu lintas yang mengerikan sebelum ini. Sekarang sudah lewat pukul 9.40. Dengan kata lain, sudah lama sekali Geralt setuju untuk bertemu dengan Null. Null pasti telah menunggunya dengan cemas selama ini. Dan dari apa yang Aiden katakan padanya kemarin, wanita paling membencinya ketika pria tidak menepati janjinya. Saat dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak membayangkan Mila menunggunya saat itu. Sayangnya, dia tidak muncul tepat waktu dan dia bahkan tidak bisa melihatnya sebelum dia menghilang. Jika dia membuat Null menunggunya terlalu lama di hotel, maka semua kesan baik yang dia buat padanya sehari sebelumnya akan sia-sia. Memikirkan hal itu saja membuat Geralt merasa sangat gugup. Dia benar-benar tidak mampu untuk menunda ini lebih lama lagi. Beralih untuk melihat pria parubaya yang masih lumpuh ketakutan, Geralt kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Zack. Bapak, Lile, kirim helikopter ke tempatku. Segera. Saya harus menghadiri perjamuan ulang tahun secepatnya dan saya tidak memiliki moda transportasi yang layak. Setelah itu, Geralt kemudian menutup teleponnya. Dia pasti tidak akan pergi kemanapun di dalam mobilnya dengan kemacetan lalu lintas yang begitu parah. Dan dia tidak bisa hanya duduk di sini menunggu lebih lama lagi. Dengan helikopter, dia bisa mencapai hotel dengan relatif cepat. Meski begitu, ada risiko yang jelas dari dia mengungkapkan identitas aslinya. Namun, berlari ke sana akan memakan waktu terlalu lama. Benar-benar tidak ada cara lain selain menuju ke sana dengan helikopter. Sebuah helikopter, gumam beberapa pejalan kaki yang mendengar percakapan Geralt tadi. Meskipun terdengar sangat tidak masuk akal, banyak dari mereka tidak berani tertawa setelah melihat betapa kuatnya Geralt. Tentu saja, itu berarti beberapa dari mereka masih melakukannya. Apakah dia benar-benar hanya meminta seseorang untuk menjemputnya dengan helikopter? Dia pasti sudah gila. Mungkin dia menjadi terlalu berpikiran sederhana setelah menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk melatih dan mengembangkan keterampilan bertarungnya. Karena semakin banyak orang mulai menertawakan dan mengolok-olok Geralt, pria parubaya itu akhirnya kembali sadar. Lawannya hanyalah seorang anak kecil. Mengapa dia bahkan begitu takut padanya? Sial, karena Geralt masih menatap teleponnya. Setengah baya mengambil keuntungan dari situasi dengan membuat anak buahnya yang tersisa untuk mengelilinginya lagi. Sepersekian detik kemudian, pria parubaya itu menunjukkan pisau kecil tapi sangat tajam. Setelah memberikan perintah lain, pria lain mengeluarkan pisau yang sama juga. Dengan mereka semua bersiap untuk meluncurkan serangan mereka ke Geralt.
Pria parubaya yang marah baru saja akan memerintahkan mereka untuk menyerang ketika tiba-tiba suara dengung mulai memenuhi udara. Orang-orang itu cukup akrab dengan suara itu untuk mengetahui bahwa itu berasal dari helikopter. Dan setelah menyadari hal ini, mereka semua membeku di tempat karena sangat terkejut. Helikopter A telah benar-benar tiba. Teriak beberapa pejalan kaki saat mereka melihat ke langit. Mendengar itu, banyak pengemudi mobil yang terjebak langsung turun dari kendaraannya untuk melihat sendiri. Helikopter yang menyerupai elang besar yang melayang di langit sekarang perlahan-lahan turun, hampir seperti bersiap untuk mendarat. Karena jaraknya yang dekat dengan tanah, angin kencang yang dihasilkannya sangat besar sehingga dapat menyebabkan bibir seseorang retak. Tak lama kemudian, orang-orang di helikopter itu menunjukkan dengan tepat di mana Geralt berdiri. Helikopter dengan terang-terangan mendarat di mobil Geralt yang diparkir. Pria dan wanita parubaya itu sama-sama tercengang. Ini karena ada beberapa karakter besar yang tercetak di sisi helikopter yang bertuliskan kelompok komersial Mayberry. Pria ini sebenarnya adalah anggota Mayberry Commercial Group, dan sepertinya statusnya tidak rendah. Sial, ini terlalu kejam. Pria parubaya itu langsung berkeringat dingin. Bapak, Crawford, seorang pemuda turun dari helikopter sambil dengan hormat mengosongkan kokpit. Anda dapat mengendarai mobil kembali atas nama saya. Juga, saya ingin Anda melihat latar belakang beberapa preman di samping saya sebelum menghukum mereka dengan tepat. Geralt menginstruksikan sambil meletakkan ponselnya. Anda dapat yakin, Tuan Crawford. Pemuda itu menjawab sambil mengangguk. Saat Geralt hendak pergi, dia melihat salah satu preman memegang pisau. Dan dia baru saja akan menusukkan pisau itu langsung ke pinggang Geralt. Geralt melirik pria yang sudah membeku di tempat saat dia berkeringat dingin karena dia tidak berani bergerak. Senyum bersalah muncul di wajahnya saat dia berkata, Tuan Crawford. Pria itu langsung terbang keluar setelah Geralt menamparkan wajahnya. Kamu pria yang sangat besar, tetapi kamu membawa pisau kecil. Siapa yang kamu coba menakut-nakuti? Geralt terdiam lagi. Dia harus menyerahkan segala sesuatu yang lain di tangan bawahannya sekarang. Geralt kemudian masuk ke kokpit sebelum menerbangkan helikopter. Orang-orang yang lewat semuanya meratap dan gemetar karena terkejut. Adegan ini terlalu luar biasa. Geralt kemudian memandu helikopter, dan dia secara alami tidak menemui gangguan lagi di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, dia tiba di Longton International Hotel. Namun, Geralt tidak memarkir helikopternya di lantai bawah dengan cara yang mencolok. Sebaliknya, ia hanya memarkir langsung di atas hotel. Setelah itu, dia buru-buru berlari ke bawah. Setelah menelepon Null, Geralt menyadari bahwa Null masih menunggunya di pintu masuk hotel. Geralt, kenapa kamu keluar dari dalam hotel? Mau tidak mau Null merasa terkejut ketika melihat Geralt berlari keluar dari hotel. Oh, aku datang dari pintu belakang. Geralt dengan enggan menjelaskan. Null segera mengerti. Dia merasa bahwa karena akan ada banyak raja yang masuk dan keluar dari pintu masuk hotel, Geralt secara alami juga akan merasa malu. Mungkin itulah alasan mengapa dia memilih masuk melalui pintu belakang. Dia satu-satunya. Ketika Gracie melihat Geralt, dia memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Dia belum selesai menegur putrinya. Menurut keinginannya, terlepas dari apakah pria ini telah menyelamatkan putrinya atau tidak, itu adalah yang kedua. Apa masalahnya? Paling-paling, dia bisa menunggu sampai dia menyelesaikan krisis keluarga mereka sebelum memberinya sejumlah uang untuk menyelamatkan putrinya. Gracie merasa bahwa Null seharusnya tidak berutang kasih sayang seperti ini padanya. Apa yang dia maksud dengan mengundangnya ke sini untuk merayakan ulang tahunnya hari ini? Ketika Preston melihat Geralt, dia tidak bisa tidak merasa lebih cemburu. Ternyata orang yang ditunggu-tunggu Null adalah anak ini. Dia tidak hanya mengundangnya untuk menghadiri perayaan ulang tahunnya hari ini, tetapi dia juga mengundang anak ini. Bagaimanapun, Preston langsung menganggap Geralt sebagai saingan cintanya. Mau tak mau dia merasa lebih tidak nyaman ketika memikirkan bagaimana Null menantikan kedatangan Geralt barusan. Lagi pula, Preston sendiri sangat kaya dan luar biasa. Tetapi Null tampaknya tidak peduli sama sekali. Tidak apa-apa sekarang kamu ada di sini. Sekarang sudah hampir jam 10. Kita harus cepat dan masuk. Null berkata dan tersenyum sedikit ketika dia melihat Geralt. Siapa yang kamu minta untuk masuk? Anda memintanya untuk masuk juga. Null, apakah kamu benar-benar menggunakan otakmu? Gracie tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Null. Bukankah Null sengaja menghasut Preston dengan melakukan ini? Bagaimana jika Preston menjadi sangat marah karena kejadian ini dan memutuskan untuk meninggalkan Null? Dalam hal ini, keluarga Satwell akan kehilangan kesempatan besar untuk membalikkan keadaan. Namun, saat ini, Null sudah membawa Geralt ke hotel.
Gracie buru-buru mengejar mereka. Pada akhirnya, hanya Preston yang tertinggal dengan ekspresi marah dan dendam di wajahnya. Kamu anak nakal. Anda benar-benar berhasil membuat Null memperlakukan Anda dengan sangat baik. Saya telah mengejar dan mengejarnya selama lebih dari setengah tahun sekarang. Dan dia tidak pernah memberi saya perhatian yang layak sebelumnya. Kalian berdua baru saling kenal selama 2 hari. Preston merasakan perasaan terhina menyapu seluruh tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dengan marah sebelum mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan telepon. Suasana di perjamuan ulang tahun Null berubah begitu Geralt tiba. Ini terutama terjadi pada emosi Gracie. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan bahwa semua gejala menopausenya selama 30 tahun ke depan dalam hidupnya mengalami wabah pada saat yang tepat ini. Siapapun dapat mengatakan bahwa putrinya, Null, memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan pemuda ini. Sebagai orang yang telah melalui semua pengalaman ini sebelumnya, Gracie dapat melihat bahwa putrinya tampaknya tertarik pada pemuda ini. Namun, Null sangat acuh tak acuh terhadap Preston. Jika Gracie membiarkan ini berkembang lebih jauh, tentu akan sangat merepotkan jika Preston tersinggung. Dalam situasi seperti ini, sebagai ibu Null, Gracie tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja tanpa menemukan solusi. Dia tidak bisa begitu saja terus menonton saat putrinya mengambil satu langkah demi satu ke dalam jurang, kan? Karena itu, Gracie sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia sangat tidak ramah terhadap Geralt selama perjamuan. Steak Wagyu Anda ada di sini. Pada saat ini, hidangan akhirnya disajikan. Pelayan juga membawa hidangan utama, yang menjadi puncak perjamuan ulang tahun hari ini, ke dalam ruangan. Setelah itu, manajer juga mengikuti pelayan ke dalam ruangan. Manajernya adalah seorang pria parubaya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Preston, dia telah memutuskan untuk datang ke sini secara pribadi untuk menyajikan makanan dan menjelaskannya secara rinci kepada mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia benar-benar memberi keluarga Satwell banyak wajah. Gracie benar-benar merasa bahwa dia benar-benar memiliki banyak wajah. Geralt sudah makan di banyak restoran di Maybury City sebelumnya. Sebenarnya, dia sudah lama mendengar bahwa steak Wagyu di Longton International Hotel sangat terkenal. Tetapi Geralt belum pernah mencobanya karena dia belum pernah ke sini sebelumnya. Ini juga pertama kalinya dia mencoba hidangan ini. Tuan, apakah Anda tahu sesuatu tentang hidangan ini? Saat Geralt hendak mencicipi hidangannya, manajer itu bertukar pandan dengan Preston sebelum dia tiba-tiba menyela Geralt dengan ekspresi dingin di wajahnya. Oh, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang itu. Geralt menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Anda terlihat seperti Anda berasal dari pedesaan, kan? Apakah ini pertama kalinya Anda datang ke Longton International Hotel? Manajer itu berkata dengan nada sarkasme. Semua orang yang hadir, termasuk beberapa gadis, mau tidak mau meletakkan sumpit mereka saat ini. Jelas bahwa manajer mengatakan kata-kata ini karena dia menargetkan Geralt. Bagaimana apanya? Bahkan jika ini adalah pertama kalinya saya di sini, apakah saya melakukan kesalahan? Geralt juga bisa merasakan sedikit sarkasme dalam kata-katanya. Dan dia langsung mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah manajer. Steak Wagyu kami biasanya dimakan oleh tamu kami yang paling bergengsi dan berharga di hotel ini. Akan sangat sia-sia bagi orang seperti Anda, yang jelas-jelas belum banyak melihat dunia, makan steak Wagyu ini. Para pria, datang dan ambil hidangan ini darinya. Manajer itu berkata dengan ringan, dengan tangan di belakang punggungnya. Siapa yang memberimu hak untuk melakukannya? Ekspresi kemarahan dan kebencian melintas di wajah Null saat ini. Manajer ini tidak hanya memandang rendah orang, tetapi dia sama sekali tidak menghormati orang lain. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa ini semua adalah pengaturan yang disengaja oleh Preston? Sebagai tuan muda dari keluarga Wake, Preston memiliki status yang sangat berpengaruh di tempat ini. Manajer juga tahu ini dengan sangat baik. Dia tahu bahwa karir dan jalur bisnisnya pasti akan berjalan lancar di masa depan jika dia menyukai Preston. Juga, dia akan dapat membangun hubungan yang baik dengan Preston jika dia mempermalukan anak muda ini di sini hari ini. Oleh karena itu, bagaimana mungkin manajer melepaskan kesempatan yang begitu indah? Pada saat ini, Preston hanya tersenyum dingin sambil menatap pemandangan di depannya. Tunggu sebentar, Geralt meletakkan peralatannya. Setelah itu, dia melihat ke manajer, yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Ketika dia mencibir dan berkata, kamu membuka perusahaan untuk menjalankan bisnis, jadi kamu tidak bisa berlebihan. Ini adalah dasar dari industri bisnis. Adalah tugas Anda untuk memperlakukan setiap pelanggan secara setara dan dengan hormat. Ini juga merupakan keutamaan dan kewajiban setiap pebisnis. Jadi, Tuan Manajer,
Tidakkah menurut Anda terlalu berlebihan? Puff, anak muda. Apakah saya terlihat membutuhkan Anda untuk memberi saya pelajaran? Anda terlihat sangat miskin. Semua orang di sini pasti cukup layak untuk makan makanan di hotel kami. Anda adalah satu-satunya orang yang tidak layak sama sekali. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa aku tidak mengusirmu dari tempat ini hanyalah karena aku memberikan wajah Tuan Bangun dan Nona Nul. Anda benar-benar mencoba untuk berbicara kembali dan mendidik saya di sini. Kamu harus kencing dan melihat bayanganmu sendiri dulu. Manajer berkata dengan dingin. Dia mengatakan semua yang dia inginkan dengan beberapa kata itu. Dan inilah yang ingin dilihat Preston. Anda anak nakal. Anda ingin bermain dengan saya. Bagaimana Anda akan melawan saya? Pria, ayo, di mana penjaga keamanan? Usir orang ini. Yang tidak tahu tempatnya sendiri. Keluar dari hotel kami sekarang. Saya juga ingin kalian memasang tanda di depan hotel yang menyatakan bahwa sampah tidak berharga semacam ini tidak diizinkan masuk ke hotel kami di masa depan. Manajer berteriak kepada anak buahnya di luar. Tidak lama kemudian, sekitar 4 hingga 5 satpam bergegas masuk ke ruang pribadi. Hampir seolah-olah mereka sudah siaga. Jelas bahwa semuanya telah direncanakan sebelumnya. Awalnya aku berencana memberimu kelonggaran. Tapi sepertinya kamu tidak menginginkannya sama sekali. Geralt berkata dengan dingin sambil tersenyum pada manajer. Geralt, jangan serang dia. Nul sedikit ketakutan saat ini. Pada titik ini, dia tahu bahwa Preston pasti telah secara diam-diam merencanakan manajer untuk dengan sengaja mempermalukan dan mempersulit Geralt. Jika Geralt mengalahkan manajer, Preston pasti akan memiliki cara untuk menghadapi Geralt atas tindakannya. Karena itu, Nul ingin mencegah Geralt melakukannya. Serang dia. Hahaha. Saya tidak perlu secara pribadi mengambil tindakan apapun terhadap orang yang tidak berharga seperti dia. Faktanya, pada awalnya, dia masih cukup layak untuk menerima beberapa tamparan dariku. Namun, sekarang, dia tidak layak sama sekali. Geralt mencibir. Anak muda. Saya pikir Anda pasti sangat lelah hidup. Pria, datang. Buang dia keluar dari tempat ini. Manajer itu mencibir. Setelah itu, dia memandang Gracie dan yang lainnya sambil berkata, Mes. Satwell dan Mrs. Satwell. Saya tahu bahwa saya tidak sopan dan tidak sopan. Namun, saya benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa orang vulgar seperti itu sebenarnya duduk di meja yang sama dengan Anda. Tolong maafkan saya atas tindakan saya. Gracie segera berdiri sambil tersenyum dan berkata, Oh, jangan khawatir. Apakah kamu bercanda? Anda hanya dapat bertindak sesuai dengan kebijaksanaan Anda sendiri. Adapun beberapa orang yang tidak relevan, kami juga tidak ingin diganggu dengan mereka. Gracie melirik Geralt dengan dingin. Adapun Geralt, dia sudah mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks saat ini. Para penjaga keamanan sudah berkumpul saat mereka bersiap untuk membawa Geralt pergi. Geralt berkata, kamu tidak perlu terburu-buru. Atasanmu seharusnya datang ke sini sebentar lagi. Bapak, Zilan, Anda mengatakan bahwa dia akan datang ke sini. Sial, apakah Anda tahu siapa Tuan Zilan? Bahkan jika Anda benar-benar mengirim pesan teks, bukankah Anda hanya akan melaporkan masalah kepada manajemen? Hahaha, biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Informasi tentang laporan pada akhirnya akan berakhir di tanganku. Bocah muda, kamu pasti akan tercengang saat itu, kata manajer sambil tertawa. Beberapa penjaga keamanan juga tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar penuh dengan dirinya sendiri. Gracie makan seteguk makanan sebelum dia memutar matanya ke arah Geralt. Setelah itu, dia bahkan menuangkan secangkir air ke tanah tepat di dekat kaki Geralt untuk melampiaskan kemarahan dan ketidakpuasannya. Tepat ketika manajer hendak meminta penjaga keamanan untuk melanjutkan, ponselnya tiba-tiba berdering. Manajer itu mendengus sedikit sebelum dia mengeluarkan ponselnya. Dia terkejut ketika dia melihat ide peneleponnya. Bapak, Zilan, dia berkata dengan kaget. Adapun Preston, dia bermain-main dengan arlojinya saat ini sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Apakah itu benar-benar panggilan telepon dari Paman Zilan? Dia tidak bisa tidak merasa bahwa Geralt cukup terhubung dengan baik karena dia benar-benar dapat membuat laporan langsung ke Paman Zilan. Longton International Hotel adalah perusahaan besar milik keluarga dengan Maybury City sebagai inti bisnisnya. Ini mengadopsi model jaringan hotel internasional. Namun, tidak ada orang yang bisa begitu saja melaporkan masalah secara langsung ke manajemen hotel yang lebih tinggi jika mereka mau. Itu seperti yang baru saja dikatakan manajer. Jika ada yang ingin melaporkan sesuatu, mereka harus melalui dia terlebih dahulu. Ini juga alasan mengapa dia berani bertindak begitu tidak bermoral. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan seorang bocah malang padanya? Namun,
Karena Tuan Zilan adalah manajer markas, manajer tidak berani mengabaikan panggilannya. Setelah mengangguk pada Preston, dia buru-buru menjawab panggilan telepon. Iya, apa, aku mengerti. Manajer menjawab dalam 3 kalimat sederhana. Namun, saat ini, dia sudah menjadi pucat saat dia mulai berkeringat. Dia jelas merasa sangat gugup. Preston berkata, Paman Zilan juga berteman dengan ayahku. Mungkinkah Paman Zilan benar-benar akan memberimu pelajaran karena anak ini? Haruskah saya menelepon ayah saya untuk menelepon Paman Zilan? Kalau begitu, bagaimana mungkin karena bocah bau ini di sini? Markas besar juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia hanya memobilisasi semua staf. Merzilan mengatakan bahwa dia akan datang untuk berkumpul di sini di Longton International Hotel dalam waktu singkat. Bahkan ketua kami, yang saat ini sedang memulihkan diri di rumah sakit, juga akan secara pribadi melakukan perjalanan ke sini. Ya Tuhan, perusahaan belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Saya harus bergegas untuk membuat beberapa persiapan untuk inspeksi mendadak manajemen atas. Kata manajer dengan penuh semangat. Pada saat ini di lobi, semua staf berpakaian, dan mereka semua siap, dengan sungguh-sungguh dan hormat. Bahkan staf hotel tidak terkecuali. Semuanya sudah berkumpul di lobi di lantai pertama hotel. Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar bahwa ketua secara pribadi melakukan perjalanan ke sini hari ini. Tidak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Manajer, Hazen, juga mengenakan setelan saat ini saat dia berdiri di samping untuk bersiap menyambut dan bertemu dengan ketua. Dia sangat gugup saat ini. Bibi Wouter, Paman Satwell, saya kenal banyak paman dari grup Longton. Karena mereka datang ke sini, saya ingin turun dan menyapa mereka. Kalau tidak, jika mereka mengetahui bahwa saya tidak turun untuk menyambut mereka ketika mereka ada di sini, mereka mungkin akan menyalahkan saya karena tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, di kamar pribadi, Preston meletakkan gelas anggur di tangannya dan berbicara sambil menatap Gracie. Oh tentu, Preston. Anda pasti tahu banyak tokoh besar dan kuat. Longton Group adalah perusahaan publik. Karena manajemen atas mereka ada di sini untuk berkunjung. Wajar saja bagimu untuk pergi dan menyapa mereka. Omong-omong, Preston, bisnis terbesar keluarga Satwell adalah jaringan restoran cepat saji butik. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Longton International Hotel, bagaimanapun juga, ini masih merupakan industri catering. Saya ingin tahu apakah Anda akan dapat memberikan kata yang baik untuk kami di depan Tuan Zilan nanti. Akan sangat bagus jika Anda bisa menyerahkan kartu nama kami kepadanya. Gracia bertanya dengan malu. Itu tidak akan menjadi masalah, Bibi Wouter. Meskipun saya secara pribadi tidak mengenal ketua Hayeswader dari Longton Group, saya cukup akrab dengan Tuan Zilan. Preston berkata sambil mengulurkan tangannya untuk memperlihatkan arloji emas di tangannya. Setelah itu, dia mengambil dompetnya dan segera berdiri. Ya, betul sekali. Alangkah baiknya jika kita bisa bertukar kartu nama dengan Pak Zilan. Akan sangat bagus jika kita bisa memperkenalkan diri kita secara singkat kepadanya. Ayo pergi juga, Bibi ketiga dan yang lainnya tertawa saat ini. Setelah itu, mereka berdiri dan berjalan menuju pintu. Pada saat ini, banyak mobil besar dan kecil sudah berkumpul di luar pintu masuk hotel. Semua eksekutif senior dan personel manajemen atas semuanya ada di sini terlepas dari apakah itu Departemen Sumber Daya Manusia atau Departemen Keuangan. Mereka ada di sini selama mereka adalah perwira senior. Semua orang mendukung seorang lelaki tua yang berusia 70-an dan masih gemetar saat dia berjalan. Ketua Wader, Pak Yandel berkata dengan terkejut. Dia sudah akan berlutut saat ini. Adapun Ketua Wader, dia bergidik ketika dia buru-buru berbicara dengan asisten pribadinya saat ini. Cepat. Pergilah ke kamar 602. Pada saat ini, Tuan Zilan, yang berada di belakang ketua, juga sangat pucat saat dia membantu ketua naik ke atas. Pada saat ini, Tuan Yandel tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya mereka tidak berada di sini untuk pemeriksaan. Sebaliknya, rasanya seolah-olah mereka ada di sini untuk berurusan dengan sesuatu. Apa yang terjadi? Kamar 602. Bukankah itu kamar Tuan Muda Preston, anggota keluarga Satwell, yang baru saja akan masuk ke lift, juga kebetulan bertemu dengan ketua Wader saat ini. Gracie hendak membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada ketua, tetapi ketua bahkan tidak repot-repot menatapnya sama sekali. Yang mengejutkan semua orang, ketua Wader berjalan langsung ke kamar pribadi mereka dengan bantuan asistennya. Sesuatu yang membuat semua orang merasa lebih terkejut dan terkejut terjadi di saat berikutnya. Begitu mereka tiba di pintu, ketua Wader berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini,
Wajahnya juga berlinang air mata saat dia gemetar tak terkendali. Ya Tuhan, Gracia menelan ludah tak percaya. Preston juga tercengang saat ini. Saya tidak tahu bahwa Anda ada di sini, Mer. Crawford, aku pantas mati. Aku pantas mati. Hayes telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan penting dan besar dengan Kamar Dagang. Dan dia telah menyaksikan keagungan Geralt di masa lalu. Baru saja, dia telah menerima panggilan telepon dari Myber Commercial Group yang mengatakan bahwa bawahannya mencoba mengusir Mer. Crawford dari hotelnya. Dan pihak lain benar-benar bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan tentang masalah ini. Hayes tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Dan dia datang ke sini segera dari rumah sakit. Pada pandangan pertama, dia segera melihat bahwa orang yang duduk di ujung terjauh dari meja itu tidak lain adalah Tuan Crawford. Alasan mengapa Longton Group dapat mengakar begitu dalam dan memiliki perkembangan yang stabil dalam industri bisnis selama bertahun-tahun hanyalah karena Tuan Lile selalu merawat dan menjaga mereka dengan baik. Jika mereka menyinggung Mer. Crawford hari ini, grup Longton pasti akan mati. Ketua Wader, apakah bawahan Anda benar-benar mengesankan? Saya hanya mencoba makan sepotong steak wagyu. Dan dia benar-benar meminta penjaga keamanan untuk datang ke sini untuk mengusir saya. Geralt berkata sambil tersenyum pahit. Aku sudah mendengarnya. Ketua berteriak sebelum dia perlahan berdiri dengan bantuan asistennya. Di mana Hazen Yandel? Ketua bertanya sambil menatap Tuan Zilan. Hazen berdiri di pintu masuk kamar pribadi. Dan dia sedang menyaksikan pemandangan luar biasa yang terbentang di depan matanya bersama Gracie dan yang lainnya. Begitu dia mendengar ketua memanggil namanya, Hazen segera berlari ke arahnya. Ketua Wader, tubuhmu sangat lemah dan rapuh sekarang. Bagaimana Anda bisa berlutut di depan anak nakal bau ini? Saya akan menemukan seseorang untuk berurusan dengannya sekarang. Hazen berkata dengan kejam. Ketua langsung marah saat dia menatap Hazen dengan tidak percaya. Setelah itu, dia berteriak pada Pak Zilan. Pukul dia. Saya ingin Anda memukulinya sampai mulutnya bengkak semua. Pak Zilan buru-buru menjawab. Ya, Pak. Begitu dia melambaikan tangannya. Beberapa pengawal pribadi ketua buru-buru maju langsung sebelum menekan Hazen ke tanah. Bahkan ada pengawal yang membawa tongkat estafet. Ketua, apa kesalahan yang telah aku perbuat? Hazen dipenuhi dengan keluhan saat dia berteriak keras. Suara keras datang. Dan pengawal itu telah memukul Hazen di mulutnya dengan tongkat. Pada saat ini, hidung dan mulut Hazen dipenuhi darah. Mata Hazen juga dipenuhi air mata. Ketika orang-orang di samping melihat ini, mereka semua ketakutan, terutama Gracie dan wanita lainnya. Kapan mereka pernah menyaksikan pemandangan seperti ini? Pengawal terus memukuli manajer saat ini. Gigi Hazen beterbangan, dan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Pada akhirnya, dia dipukuli sampai dia hampir setengah mati. Hazen kejang-kejang saat dia berbaring di tanah. Bapak, Zilan, ada apa dengan masalah ini? Siapa yang memberi Hazen Yandel keberanian untuk bertindak seperti itu? Ketua Wader bertanya sambil melirik Hazen sebelum dia menatap Mer. Zilan, aku sudah berbicara dengan beberapa asisten Hazen sekarang. Saya menemukan bahwa alasan mengapa dia berani melakukan semua ini adalah karena seseorang bernama Preston Wake memanggilnya terlebih dahulu untuk memintanya bertindak seperti itu. Suara Mer. Zilan sangat dingin dan keras. Dia secara alami tahu siapa Preston. Dan dia juga tahu ayah Preston. Namun, keluarga Wake pada dasarnya sudah selesai untuk saat ini. Oleh karena itu, Tuan Zilan secara alami ingin memutuskan semua hubungan dengan mereka. Sebelum dia bisa selesai berbicara, para pengawal telah menyeret Preston ke tempat kejadian. Bapak, Zilan, apa yang kalian coba lakukan? Ayah saya adalah, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Preston telah menerima tamparan keras di wajahnya. Kamu berani membuat masalah untuk Longton International Hotel. Saya tidak bisa mentolerir ini sama sekali. Lanjutkan menamparnya atas namaku. Ketua Wader berteriak keras. Apa? Preston terkejut. Para pengawal sudah melangkah maju untuk melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat ini, Gracie dan yang lainnya semua tercengang dan tercengang. Geralt, ini, apa yang terjadi? Nul juga ketakutan saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka masalah besar dan adegan besar akan terungkap hanya karena Geralt telah membuat laporan kecil. Ketika Gracie melihat semua yang terjadi di dalam ruangan, dia menelan ludah. Takut dia juga akan dipukuli. Jadi, dia tanpa sadar berjalan ke sisi Geralt karena dia tahu bahwa akan lebih aman baginya untuk tetap berada di sisi Geralt saat ini. Segera, Preston dipukuli sampai wajahnya berdarah. Tangan 4 atau 5 pengawal itu juga bengkak. Setelah itu, mereka mengangkat Preston sebelum melemparkannya keluar dari hotel. Setelah ketua berulang kali meminta maaf padanya, Geralt akhirnya merasa sedikit puas.
Gracie sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ketua sebenarnya telah memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Preston hanya karena Geralt telah membuat laporan kecil. Ini di luar akal sehat. Ada yang tidak beres. Pengalamannya selama bertahun-tahun langsung membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selain itu, sepertinya ketua juga sangat takut padanya. Pada saat ini, Gracie diam-diam menarik putrinya, Null, ke samping. Dia ingin dia bertanya kepada Geralt tentang latar belakang dan identitasnya. Mengapa ketua menyebutnya sebagai Tuan Crawford? Mungkinkah dia Tuan Crawford dari Maybury City? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.